Selamat siang, kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SH Makes. Jadi saat ini saya mau membahas mengenai dugaan investasi gagal bayar yang saat ini para nasabahnya masih saya pegang, baik seperti Koperasi Sentosa, Koperasi Indosurya, kemudian kita juga pegang nasabah-nasabah dari Vikasa Group, kemudian saya pegang juga nasabah-nasabah Wana Arta, nasabah-nasabah Kresna Group, ya, baik yang AJK maupun yang Kresna JBS. Ya, jadi di sini saya mau bicara secara umum, ya, secara umum. Jadi di sini saya prihatin dengan para klien saya, khususnya dan nasabah pada umumnya, di mana sudah bertahun-tahun itu untuk proses hukum di Indonesia ini sangat lama. Kenapa sangat lama? Ya karena prosedur hukum yang begitu lama yang saya sudah jelaskan dari awal. Jadi kalau kita lapor polisi, di polisi aja makan waktu untuk awalnya itu dilidik dulu. Dari lidik, kemudian baru bisa naik ke sidik setelah ditemukan 2 alat bukti kan. Nah dari sidik naik lagi ke jaksa. Ya, jaksa bisa P19 kalau merasa belum terpenuhi. Ya, dia kasih petunjuk untuk dipenuhi lagi untuk penyidik. Kemudian kalau sudah lengkap baru bisa P21 ya. Nah setelah P21 baru bersidang di pengadilan negeri. Ya, terdakwa nanti bisa mengajukan juga eksepsi ya. Nah kalau eksepsi diterima berarti selesai, kalau eksepsi ditolak berarti perkara lanjut. Ya, jadi selesai jaksa P21, jaksa juga kemudian membacakan dakwaannya, penasihat hukum bisa eksepsi. Ya kan, kemudian nanti keluar ada putusan selanya baru lanjut ya. Nah setelah itu pembuktian ya kan, saksi-saksi, pembuktian dan sebagainya, baru jaksa nanti kasih tuntutan, penasihat hukum pledoi, mesti ada replik, duplik dan sebagainya, baru putusan. Nah kalau dihukum itu prosedurnya naik ke pengadilan tinggi, dari pengadilan tinggi kemudian para pihak yang kalah bisa ke kasasi, dan terakhir kalau untuk terdakwa bisa PK, kalau jaksa sudah nggak bisa PK ya, sampai di situ aja. Tapi kalau putusannya onslah atau Vrijspraak, artinya kalau onslah itu lepas dari segala tuntutan hukum, jadi perbuatan tapi mungkin masih ada perbuatan perdata yang terbukti, itu onslah. Kalau Vrijspraak dia bebas murni ya. Nah itu jaksa bisa kasasi langsung. Ya, nah terakhir memang kalau untuk jaksa selesai dikasasi, kalau terdakwa bisa sampai ke PK. Nah ini akan makan waktu yang sangat panjang ya. Kemudian untuk perkara perdata dari PN, PT, MA, PK. Nah, kapan bisa bernegosiasi? Bernegosiasi itu sebetulnya kalau sudah viral, di mana seluruh nasabah itu sudah ribuan, sudah demo, sudah apa dan sebagainya. Pengusahanya biasanya kalau diduga kuat tidak ada etikat baik bayar, ya dia akan bilang ya sudahlah, dia kabur ke luar negeri. Atau kalau yang sudah divonis, dia diduga, dia bilang ya karena saya sudah divonis ya udah aja jalanin hukumannya ya kan, tunggu aja katanya sampai selesai. Jadi kesempatan nego itu sebetulnya bukan sesudah viral biasanya. Pada saat si pengusaha waktu itu masih belum banyak yang lapor, pengusaha ketakutan masuk. Nah yang lapor ini yang cuma beberapa gelintir orang ini baru mungkin dia berani nego. Ya kan, dia nego, ya kalau terjadi restoratif justice ya otomatis terjadi pencabutan perkara, ya selesai perkaranya di situ. Ya. Tapi kalau sudah viral, kemudian pengusahanya sudah tidak takut lagi karena dia sudah masuk, ya malah dia nggak akan bayar. Tapi kalau pengusaha yang mesti mau bayar, ya dia tetap akan berusaha negosiasi, menyelesaikan dengan para lawyer dan dengan para nasabah. Nah di sini kalau saya lihat dari contohnya dari Wana Arta, saya lihat ya pengusahanya benar-benar diduga kuat kabur kan, nggak ada mau negosiasi. Sementara kalau Kresna, saya lihat, bukan saya membela Kresna, bukan, tapi dengan dia menyelesaikan ke beberapa, mau negosiasi dengan beberapa nasabah juga beberapa sudah ada yang selesai full ya kan, misalnya dengan properti, ada yang udah selesai baru setengahnya, ada yang selesai apanya, yang saya sakit ada yang mulai waktu itu masih dilakukan pembayaran. Artinya waktu itu saat pengusahanya masih di luar, dia sebenarnya takut masuk.
Nah kalau dia punya itikat baik memang untuk membayar, makanya dia nego, dia selesaikan. Tapi kalau sudah masuk, ya belum tentu, dia juga bingung dong loh. Saya di dalam bayar bagaimana? Ya saya tunggu. Jadi di sini bukannya saya mau bicara, wah Pak Benny jadi antek-anteknya suruh membebaskan dan sebagainya. Enggak, kita pakai logika. Ya orang merasa ya saya akan bayar kalau saya di luar. Ya kalau saya di dalam, bagaimana ya tunggu vonis saja gitu. Padahal kita bisa jadi perang saudara sebenarnya kalau tidak selesai dengan damai, itu yang saya maksud. Jadi ini kita harus lihat ya kan. Nah kalau memang dia mau bayar secara keseluruhan, dia benar nggak punya potensi. Kita lihat lagi pengusahanya. Kalau dia memang jago saham misalnya ya, kita lihat ada beberapa perusahaan yang kita lihat masuk akal, kemudian izinnya memang sulit didapat sehingga ini memungkinkan menarik investor, dan kalau dia memang perusahaannya sehat bisa naik sahamnya. Saya contohnya gini ya, saya ada pegang perkara, saya waktu itu juga menjadi lawyer di salah satu bank ya, katakanlah contohnya Bang Artos ya, saya pernah jadi lawyer. Kemudian Bang Artos sekarang udah jadi Bang Jago. Nah waktu itu saya juga lihat kan sahamnya memang naik ya, berhasil naik. Dari si klien ini dia juga berhasil waktu itu sahamnya kan naik ya, cukup tinggi ya, pada saat itu bisa mencapai sampai 12.000 kali. Nah sekarang sebenarnya kalau grup Kresna ini saya lihat pengusahanya zoom, waktu itu kan mesti mau zoom tiap hari, mesti mau bicara dan sebagainya. Nah itu kalau saya lihat, dan dia mencoba dengan beberapa lawyer juga mau menyelesaikan, dengan beberapa nasabah dia mau mencoba menyelesaikan, yang sakit-sakit dia juga mulai mau kalau ada sesuai prosedur. Itu tanda pengusahanya masih ingin menyelesaikan. Nah harusnya kalau menurut saya yang harusnya dilakukan, OJK itu memanggil para pihak, dianalisa, dan OJK ini juga mestinya yang duduk di sini adalah OJK yang mengerti tentang saham. Ya kalau perlu pakar saham, pakar sekuritas dan sebagainya pun, kalau misalnya OJK kurang paham ya diundang dong, ya kan, diajak duduk bersama untuk bahas ini semua. Memiliki potensi enggak, dikaji, dianalisa. Oh memiliki potensi, presentasi pengusahanya depan nasabah, depan OJK. Tapi OJK-nya jangan yang nggak ngerti. Kalau yang nggak ngerti ya susah diajak ngomong ya kan. Sama aja lebih katanya ya kan, lebih baik kita bicara dengan orang yang mengerti daripada yang bodoh. Kalau yang bodoh itu mau dijelaskan puluhan kali nggak ngerti. Nah makanya saya juga untuk bidang tertentu yang sifatnya saya sangat tidak paham, ya kita juga mesti mau bertanya dengan tanya lagi ke ahli. Jangan kita sok komentar kalau kita nggak paham. Karena kalau orang yang paham ya dijelaskan kan lebih bisa menganalisa. Kalau yang nggak paham kan nggak bisa menganalisa. Nah ini yang saya maksud dengan apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah ini yang kita sayangkan pada saat kita juga bisa lihat pada saat waktu saya pada nasabah ini waktu itu sudah tunjuk tim likuidator. Tim likuidator kita juga paham kan, karena dia mengerti tentang saham ya kan, dia juga ahli hukum pasar modal, dia juga mengerti segala sesuatunya, dia juga lakukan prosedur. Ya dia kan nggak jual kan saham Kresna ketika nilainya sangat minim ya kan. Nah dan kemudian ketika saya berhasil mensomasi AJK waktu itu ya, supaya dia tidak pasrah dan seolah-olah dibiarkan untuk dibagi-bagikan pada saat tahap likuidasi, karena diduga kuat bisa-bisa seperti Wana Arta yang cuma 0,28% baru dibagikan. Saya nggak tahu lagi apakah masih bisa dapat lebih atau enggak ya. Nah kita belajar dari situ ya, kita berusaha makanya. Nah makanya ketika berhasil dibatalkan cabut izin usaha, sempat saham itu kalau kita lihat, kalau tidak salah ya sempat ada kenaikan ya. Dan saya pikir ini ada titik terang, mudah-mudahan bisa selamat ya. Kita berharap OJK panggil kita para nasabah dengan pengusahanya. Tapi ternyata OJK bukannya mengajak bicara dulu nasabah, dia tidak panggil pakar yang ngerti saham dan sebagainya. Dia mungkin ya kita juga minta nanti dievaluasi ya para pimpinan daripada OJK ini yang pegang asuransi ini, apakah dia memahami saham, sertifikasinya cukup nggak, memahami asuransi atau enggak. Nah kalau diduga kuat kompetensinya nggak cukup mumpuni,
Ya tentu tidak paham. Nah kalau nggak paham akhirnya diduga kuat ya membuat kelalaian, dan diduga kuat bisa berbuat kesalahan yang berdampak merugikan nasabah sehingga bisa digugat baik secara terutama sekali secara keperdataan ya, perbuatan melawan hukum ya. Nah ini yang saya mau sampaikan ya. Nah ini yang saya sayangkan. Jadi di sinilah nasabah-nasabah juga menurut saya tidak minta atau mengatakan pendapat saya harus dibenarkan. Ada pro dan kontra, tapi para nasabah yang nggak paham sebaiknya tanya juga kepada ahli-ahli yang lain, apakah itu ahli asuransi, ahli pasar modal, ya kan. Kemudian cari lawyer lain juga sebagai second opinion. Karena apa? Nggak boleh juga saya memaksakan pendapat saya kan, karena menurut saya cuma mau memberikan pencerahan kepada para nasabah gitu. Bukannya Pak Beni ingin berpihak kepada pengusahanya atau apa, saya berpihak pada kliennya. Tapi melihat dengan tadi sistem hukum yang berjalan di Indonesia, yang mana juga jaksa juga diduga kuat belum tentu paham mengenai cara-cara melakukan gugatan perdata dan pidana yang baik bagaimana. Karena yang tadi saya bilang, kalau jaksanya kelupaan menyatakan bahwa duit operasional itu juga ditetapkan oleh majelis hakim untuk misalnya mendata dan membagikan kepada korbannya, ya tentu itu menjadi satu kesulitan. Karena kalau dia minta patungan kepada nasabahnya, namanya ya dugaan gratifikasi korupsi kan. Kalau dia misalnya juga mengambil daripada uang atau dana yang ada di dalam sitaan pidana itu juga sama. Kalau berkurang kan ada dugaan korupsi. Belum lagi kalau polisi nyidik, nyita, habis itu naik ke jaksa udah dia berhenti kan, nggak bisa lagi cari-cari lagi yang lain. Beda kalau misalnya pengusahanya dihukum seberat-beratnya, itu silakan lewat jalur pidana. Tapi waktu itu kan harusnya juga kita sayangkan ya, harusnya juga jalan yang melalui permohonan PKPU saya waktu itu di Wana Arta contohnya. Ya, padahal waktu itu Wana Arta dengan dicabut izin harusnya sudah tidak memiliki izin, dia boleh ya dikabulkan. Nah, pada saat PKPU homologasi dikabulkan, PKPU dikabulkan, dia menjadi duit tunggal. Nah, pada saat itulah kita bisa nego kan dengan pimpinan-pimpinan Wana Arta waktu itu yang saya harapkan. Nah, kalau waktu itu dia ada tingkat baik, terjadi perdamaian, selesai, ya sudah kan, ada homologasinya dan sebagainya, kita mungkin bisa terbayar. Tapi kalau dari pengusahanya tidak ada tingkat baik, ya otomatis misalnya pilot. Nah, ketika pilot, kurator kan bisa juga membagikan aset-aset yang ada, dan sifatnya kan juga cepat ya. Kalau permohonan PKPU itu kan hanya 20 hari, kemudian dikasih PKPU sementara kan dalam 45 hari itu bisa dilakukan negosiasi. Kalau kurang perpanjangan itu juga gimana kesepakatan dengan para kreditur ya. Saya udah jelaskan, udah ada aturannya juga, lebih dari setengah dan jumlah yang hadir dan 2/3 dari jumlah tagihan yang ada itu saya udah sempat jelaskan, itu bisa menentukan kan sebetulnya apakah damai atau tidak. Nah, kalau nggak tercapai ya pilot. Nah, ketika pilot, kurator itu kan bisa membagikan aset-aset itu dan bisa bekerja, ya kan, kalau dia tidak tercapai homologasi. Nah, seandainya sudah sambil membagikan, kurator juga bisa mencari aset. Nah, kalau ada aset yang ketemu, kurator bisa melakukan juga pencarian aset itu, kemudian menarik di dalam model pilot, dan kepada pihak manapun yang masih menguasai masih bisa lewat gugatan lain juga, dan itu sidangnya cuma 60 hari ya untuk menentukan itu masuk model pilot atau enggak, dan sifatnya serta merta kalau di PKPU atau di kepilitan ini. Berbeda dengan perdata yang makan waktu lama. Nah, ini yang kita sayangkan juga ya. Waktu itu ketika saya memohon permohonan PKPU di Wana Arta, ya sayang OJK pun tidak mengambil tindakan apa-apa ya, seperti itu ya. Nah, kalau ada perintah tertulis, bukan saya kembali lagi bela usahanya. Saya setuju dengan perintah tertulis. Seandainya perintah tertulis itu memang bisa serta-merta dilaksanakan. Ya, sekarang keluar perintah tertulis, besok pengusahanya disuruh diambil hartanya dibagikan kepada seluruh korban, saya sepakat, saya dukung perintah tertulis. Tapi kalau perintah tertulis itu ternyata lama dan juga menambah dugaan penderitaan para nasabah, di mana perintah tertulis itu
karena nggak bisa dilaksanakan, harus lagi upaya hukum baik misalnya secara pidana maupun perdata yang makan waktu yang tadi begitu panjang lagi 3-4 tahun. Sementara ini aja pidananya juga sudah jalan yang dari Bareskrim, sudah 3-4 tahun dan sudah dilakukan penyitaan. Berarti kalau nasabah disuruh nunggu 7 tahun lagi, kemudian yang tadi saya bilang seperti kasus first travel dinyatakan dikembalikan kepada korban, tapi sampai sekarang diduga nggak bisa dikembalikan, cuma di atas kertas saja karena tadi mungkin lupa penetapan dana operasionalnya bagaimana, secara detail cara pembagiannya gimana, karena hakim tidak bisa mengabulkan seperti yang diminta, ya melebihi dari yang diminta. Hakim itu mengabulkan sesuai yang diminta. Nah bayangkan kalau itu semua tidak diminta oleh jaksa, hakim pun nggak bisa mengabulkan hal-hal yang tadi saya jelaskan, akhirnya kita para nasabah jadi korban. Kita hanya lihat pengusahanya dihukum, dinyatakan dikembalikan kepada korban, tapi pengembaliannya nggak bisa dilaksanakan akibat prosedur-prosedur ataupun dana-dana ataupun segala sesuatu yang tadi saya jelaskan belum ditetapkan. Nah ini yang jadi satu kendala lagi. Makanya kalau bisa selesai dengan damai, ya saya mencoba ambil peluang untuk penyelesaian dengan perdamaian. Nggak bisa dengan damai, daripada nggak dapat apa-apa ya kita fight. Ya mau panjang mau apa juga silakan. Nah cuma disinilah menurut saya kita dari para nasabah, para lawyer dan sebagainya harus melihat pengusaha mana yang punya itikat baik, mana yang enggak. Jadi ini saya bahas secara umum. Ya dan untuk dasar, tapi dan kita pun makanya di sini meminta lah kepada Direktur Tipideksus ya dan ke Polri untuk lebih cepat dan lebih bertindak itu harus rata ya, jangan ada tebang pilih. Nah, karena begini, kenapa di kasus-kasus Wana Arta direktur-direkturnya itu tidak ada yang udah masuk sidang, tidak ada yang P21 dan tidak ada yang ditahan. Ya, di sini kita lihat kan para direksinya udah jadi tersangka, ada banyak ini kok nggak ada penahanan, sementara yang direktur Kresna sudah ditahan. Ya, dan kemudian diadilin ya. Sekarang udah proses bahkan pengadilan tinggi. Sementara di Wana Arta masuk sidang pun belum. Nah, disinilah kita prihatin, ada apa dengan keistimewaan yang diduga diberikan kepada Wana Arta ya, sampai buronan pun diduga kuat pun ini ada diberi keistimewaan supaya bisa menunjuk likuidator sendiri, yang mana diduga kuat juga likuidator jadi tidak memiliki sertifikat likuidator kan begitu ya. Nah jadi di sini kami mohon ya kepada aparat-aparat yang dan juga kepada para pejabat yang berwenang ya kan, baik Bapak yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Menko Polhukam ya, kemudian Pak Kapolri, Pak Kabar Reskrim, Pak Kabid Propam, ya Dir Tipideksus, ya dan sebagainya, dan kepada para pejabat OJK beserta jajarannya, mengapa di Indonesia ini diduga kuat masih terjadi tebang pilih, dan kita sangat prihatin juga dengan prosedur hukum yang lama berbeda dengan di tempat-tempat lain ya, yang kelihatannya ini perkara tidak memprihatinkan ya. Saya juga ada pegang beberapa perkara bisa diduga kuat ya hanya dengan surat yang diduga palsu seperti Polo ya, itu dia melakukan dugaan surat palsu, kemudian yang jadi tersangka dan DPO ini bisa menang perkara sampai dengan Mahkamah Agung ya. Nah itu gimana gitu sistem hukum kita di Indonesia ya. Kemudian kita juga sangat prihatin ya, ada kasus di mana kuasa hukum telat untuk mengajukan inkrah atau berkekuatan hukum tetap ini sudah terjadi, kok bisa oleh Panitera ya mencabut keterangan inkrah di perkara Menteng Raya nomor 37 ya. Nah ini yang saya juga prihatinkan. Jadi itu contoh-contoh gambaran hukum kita ya. Dan diduga investasi gagal bayar ini juga seperti seolah-olah tidak pernah ada suatu effort yang benar-benar luar biasa untuk menarik para pengusaha-pengusaha yang diduga nakal. Contohnya seperti Evelyn dan kawan-kawan yang di kasus Wana Arta ya. Ya ini tentu akan menyengsarakan para nasabah ya. Dan tentunya para klien saya khususnya. Ini yang saya mau sampaikan, ya kita lihat ya, kalau misalnya saham naik ya kan usahanya masih jalan, ya sentimen pasar positif, kita lebih ada harapan terbayar kan.
Kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memang banyak investasikan semuanya aset-asetnya itu di saham, ya kan? Tapi kalau dia dicabut izinnya kemudian dimatikan seolah-olah, dan kemudian pengusahanya pun juga bahkan diduga juga enak-enak di luar negeri tidak dicari, ya itu juga kuat juga seperti itu ya. Dan kalau dipaksakan juga pengusaha yang mau bayar tidak dikasih kesempatan usaha, sehingga cabut izin usahanya itu juga yang seharusnya tidak perlu dilakukan, dan dia harusnya bisa bayar karena sahamnya juga dengan perlahan mudah-mudahan bisa naik, dan dari situ kita terbayar bisa dapat lebih. Ya kenapa kita nggak tempuh jalan itu? Ya kan malah membiarkan supaya ya sudah dengan hasil likuidasi saja. Nah itu yang kita sayangkan. Demikian dan terima kasih.